Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Dan termasuk malam ini kita diberi nikmat untuk melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Ashrun Mujibatun lin Najm. Lebih banyak mana? Kalau doa bilangnya kasratu doa, banyak doa. Kalau taubat ini mulazamah, melazimi, lengket, terus menerus. Lebih banyak mana? Istighfar. Lebih banyak taubat dan istighfar ya. Jadi silakan banyak lagi doa, taubat dan istighfar. Dan taubat atau istighfar juga bagian dari doa juga sebenarnya. Dia doa khusus, doa minta ampunan. Jadi perbanyaklah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk mengimbangi dosa-dosa kita gitu. Amal-amal kita itu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala saja belum cukup, apalagi untuk mengimbangi dosa-dosa kita. Sehingga kita butuh sekali kepada taubat. Kita sangat butuh kepada taubat. Taubat ini bukan kewajiban, tapi hak. Kita berhak untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Kita yang butuh, bukan kita yang harus gitu. Kita butuh. Qala hafidhahullah, faqad tadafarat an-nusus. Telah banyak sekali nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah fi bayani fadli taubah wal istighfar, dalam menjelaskan keutamaan taubat dan istighfar. Wa annahuma mujibun 'azimun lin najati, dan juga menjelaskan bahwa keduanya merupakan sebab yang sangat agung yang mengharuskan untuk selamat. Di mana selamatnya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Selamat di dunia penting, tapi lebih penting selamat di hari kiamat. Tidak ada gunanya orang yang selamat di dunia kemudian celaka di akhirat. Jadi keselamatan, sebenar-benar keselamatan itu di akhirat. Di dunia kurang selamat tidak masalah. Di dunia banyak sakit, banyak kurang duit, banyak dicemooh orang, itu enggak terlalu bermasalah. Bahkan itu bagian dari fadilah ya, keutamaan. Karena setiap musibah duniawi mengangkat derajat bagi orang-orang yang bersabar. Maka keselamatan terpenting adalah selamat di akhirat. Jangan fokus terhadap selamat dunia, nanti gagal fokus terhadap keselamatan akhirat. Nah itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia mereka terlalu peduli dengan keselamatan dunia. Coba misalnya kemarin waktu ada virus corona, peduli nggak dunia? Peduli banget. Semua negara peduli, semua aparat peduli, semua peduli, masya Allah ya. Yang di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang semua bidang peduli dengan corona. Corona begitu diperhatikan, sampai kalau boleh milih pengen jadi corona. Banyak yang memperhatikan. Saking banyaknya orang perhatian terhadap corona. Tapi coba lihat, ada nggak yang perhatian dengan keselamatan akhirat? Langka. Makhluk langka di akhir zaman seperti sekarang. Orang itu terlalu fokus dengan selamat dunia, betul, gagal fokus dengan akhirat.
Mereka berpikir bagaimana selamat dari berbagai penyakit, selamat dari berbagai krisis, selamat dari berbagai kekurangan duniawi. Buta huruf dibasmi, kebodohan dibasmi, kemiskinan dibasmi, segala macam berbagai perkara yang merugikan dunia. Mereka ingin hilangkan itu, karena itu adalah perkara yang. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji agama ini biar paham betul. Silahkan antum perhatian dengan keselamatan dunia, tapi jangan lupa keselamatan akhirat jauh lebih penting. Kalau anda dalam Quran dan hadis, tapi hanya sedikit orang yang percaya, karena memang kebanyakan manusia tidak percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kebanyakan manusia belum beriman walaupun sudah berislam, apalagi yang belum berislam. Yang sudah berislam saja masih banyak yang belum beriman. Mereka belum yakin dengan janji dan ancaman yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bagaimana mungkin mereka akan mempersiapkan diri tentang keselamatan akhirat? Mereka terlalu fokus dengan keselamatan dunia, tidak peduli dengan keselamatan akhirat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, andalah semoga orang-orang yang bisa benar-benar selamat dunia dan akhirat. Kita semuanya, mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang dipilih Allah untuk tidak gagal fokus, untuk tidak gagal dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi banyak dalilnya, tapi sedikit orang yang memahaminya, sedikit orang yang membacanya. Wa annahuma mujibun 'azimun lin najati yaumal qiyamah. Wa lihada yaqulu sahabiyyu al-jalil, oleh karena itu sahabat yang mulia berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ah. Aku heran dengan orang yang binasa padahal keselamatan bersamanya. Jadi ada sebab keselamatan tapi dia binasa, ya. Heran. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Qila wa mahi, dikatakan apa itu keselamatan? Faqala al-istighfar. Istighfar itu keselamatan. Aku heran ada orang binasa padahal istighfar ada gitu. Karena orang itu tidak memanfaatkan istighfar. Ini pelajaran penting ya. Kalau orang itu punya istighfar akan selamat dari berbagai bahaya, selamat dari berbagai bencana. Tidaklah bencana menimpa kita kecuali karena apa? Ulah perbuatan kita semuanya. Seandainya kita senantiasa istighfar, mulazamah dengan istighfar, continue dalam istighfar, yang dikatakan oleh ulama at-taubatu wadifatul umur. Tobat itu tugas sepanjang umur. Jadi bukan cuma di awal perjalanan, bukan cuma di akhir perjalanan, tapi sepanjang perjalanan hidup kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi kita yang mulia yang sudah diampuni saja lebih dari 70 kali bertobat setiap harinya. 100 kali dalam riwayat yang lain. Itu orang yang sudah diampuni. Kita yang belum diampuni harus lebih banyak lagi. Kita lebih butuh kepada taubat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah diampuni. Yang sudah diampuni saja masih bertobat, kenapa kita malah jarang bertobat? Wa indama sa'ala Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uqbah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan, maka Rasul menjawab, dan ini yang sudah disebutkan di depan ya. Imlik alaika lisanak, kuasai atasmu lidahmu, wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu longgar bagimu. Ini untuk menepis fitnah. Sudah kita bahas juga. Nah, baru yang terakhir ini yang belum. Wabki ala khotiatik, dan tangisi atas kesalahan-kesalahanmu. Tangisi kesalahanmu, sesali dosa-dosamu, maka kamu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taubatu huwan nadam, an-nadamu huwa taubah, kata Rasulullah, penyesalan itulah hakikat dari taubat. Dan orang menyesal itu biasanya menangis. Maka tangisilah dosa-dosa sebagai bentuk penyesalan, bukti kalau kita menyesali apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita yang penuh dengan noktah-noktah hitam yang menorehkan warna hitam dalam hati kita dan menggoreskan tulisan-tulisan yang buruk
sayyi'ah ya, di dalam lembaran catatan amal kita. Kemudian sabda Nabi SAW, wabki ala khoti'atik, tangisilah atas kesalahan-kesalahanmu, isyaratun litaubah wal istighfar. Ini adalah isyarat untuk bertaubat dan beristighfar. Wal murad bil khoti'ah jami'ul khotoya. Yang dimaksud dengan khoti'ah di sini adalah seluruh kesalahan, wadzunub dan dosa-dosa, allati taqa'u minal insan, yang terjadi dari manusia. Fal mufrad idza udifa yufidul umum, karena kata tunggal kalau disandarkan maka berfaedah umum. Tadi khoti'atik itu satu kesalahanmu, seakan-akan begitu, tapi ketika dia disandarkan kepada kamu maka maknanya umum, seluruh kesalahanmu. Ya, kesalahan-kesalahanmu. Tunggal tapi diartikan jamak gitu, kesalahan-kesalahanmu. Wa fi hada isyarah ila annal abda fi maqamil istighfar wa taubah alaihi an yastahdira kathrata dunubihi wa khotoyahu. Dan ini juga isyarat ya, bahwa hamba di saat dia beristighfar dan bertaubat, maka wajib atasnya untuk menghadirkan dalam pikirannya atau dalam hatinya banyaknya dosa-dosa dan kesalahan. Jadi kalau kita beristighfar, hadirkan kesalahan-kesalahan kita, ingat gitu, ingat kesalahan kita. Walaupun akhirnya yang tidak teringat lebih banyak daripada yang teringat. Begitu kata ulama. Makanya Nabi juga mengajari tobat yang lengkap tuh gimana? Allahumma firli ma alimtu wa ma lam a'lam. Ya Allah, ampunilah aku apa yang aku tahu dan apa yang aku enggak tahu. Dan kata ulama, yang aku enggak tahu lebih banyak daripada yang aku tahu. Ya sudah, semaksimal kita mampu untuk mengingat apa yang telah kita lakukan dari kesalahan, mudah-mudahan sisanya Allah ampuni dengan kita katakan, dan ampuni yang aku enggak tahu ya Allah. Semoga apa? Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Jadi dengan mengingat dosa-dosa, kita lebih maksimal dalam menyesali dosa itu. Tapi kalau kita cuma astagfirullah, salamu apa enggak tahu, astagfirullah pokoknya, ini enggak maksimal. Ya, ini kurang maksimal. Tapi kalau kita ingat betul dosa-dosa kita, kita akan benar-benar menyesal. Apalagi dosa-dosa yang fatal, dosa-dosa yang kemudian menyebabkan aib di mata manusia, itu biasanya lebih menakutkan ya. Padahal belum tentu di sisi Allah lebih parah ya. Manusia itu lebih malu kepada orang rata-rata daripada kepada Allah. Jadi kalau dosa tersingkap ke orang, rasanya ini lebih besar daripada dosa yang nggak ketahuan orang gitu. Padahal yang nggak ketahuan orang belum tentu kecil, di sisi Allah bisa jadi lebih besar. Jadi kadang orang ukur besar kecilnya dosa itu kalau memalukan atau enggak gitu. Padahal bukan itu cara ngukur dosa ya. Kita lihat nas, kita lihat dalil, mana yang ancamannya lebih berat, mana yang hukumannya lebih berat, itulah yang lebih besar dosanya. Walaupun mungkin orang menganggapnya enggak dosa. Contoh ya, masyarakat kita enggak menganggap dosa seperti riba. Rata-rata enggak menganggap dosa itu, diremehkan oleh kaum muslimin, apalagi orang kafir ya. Orang muslim banyak meremehkan riba. Padahal ancamannya berat, lebih berat daripada zina. Orang lebih malu zina atau riba? Lebih malu zina. Padahal riba itu lebih buruk daripada zina. Nah ini orang nggak bisa melihat dosa dengan kacamata yang benar kalau seperti itu. Iya, kita takut dengan zina, iya, tapi riba harus lebih takut lagi karena ancamannya lebih besar, ancamannya lebih berat. Contoh yang kedua yang diremehkan manusia, bid'ah. Bid'ah ini paling banyak diremehkan oleh kaum muslimin akhir zaman ya. Kalau di awal dulu masih takut-takut. Makin kesini kaum muslimin makin meremehkan bid'ah, bahkan mereka banyak yang sudah takut untuk mengikuti sunnah Nabi. Gara-gara apa? Mayoritas orang ikuti bid'ah. Takut mengikut sunnah Nabi, Masya Allah, luar biasa. Inilah zaman kita sebenarnya sekarang. Orang tuh takut mengikuti sunnah. Ngerti itu, ya memang itu sih kayaknya sesuai Quran hadis itu memang. Tapi kan ada tapi itu loh.
ada tapi. Berarti orang itu lebih takut kepada orang daripada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih meremehkan ini, dan dosa disertai peremehan itu lebih besar dosanya daripada dosa melakukan dosa sambil takut. Itu beda dosanya. Mungkin perbuatannya sama, misalnya sama-sama mencuri. Yang satu mencuri dengan gagah berani tanpa merasa khawatir, dengan bangga bahkan. Yang satu mencuri dengan penuh ketakutan. Itu dosanya beda. Yang penuh ketakutan lebih dosa. Lebih ringan. Lebih dosa yang sambil meremehkan. Mana dosa kecil sambil meremehkan jadi besar. Dosa besar sambil ketakutan dan akhirnya tobat, takut karena takut tobat akhirnya kan. Itu jadi kecil. Sambil takutnya aja udah memperkecil dosa sebenarnya. Makanya penting menjaga rasa takut itu, ya, jangan meremehkan dosa. Dosa kecil diremehkan jadi besar. Meremehkan pacaran misalnya, bukan zina kok. Itu jadi besar nanti. Apalagi berulang-ulang kan. Rata-rata orang pacaran kan berulang-ulang, gak cuma satu kali. Itu bisa jauh lebih besar daripada zina itu sendiri ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan meremehkan. Bid'ah terutama ini paling banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Rata-rata memang karena kejahilan. Walaupun juga ada yang sudah tahu tapi ngeyel, ya, memang hatinya ada penyimpangan. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang itu hatinya masih baik, dia mau belajar dengan baik, mempelajari Al-Quran, tadabbur, dan tujuannya mencari kebenaran, pasti akan ditunjukkan oleh Allah jalan kebenaran. Nggak bingung ini mana sih katanya yang ini bid'ah, yang ini bid'ah, yang mana sih, nggak akan bingung insya Allah. Kebenaran itu terang benderang, nyata, jelas kelihatan bagi orang yang mau belajar dengan hati bersih. Kuncinya itu ya, bersihkan hati, belajar mencari hidayah, niat lillahi ta'ala. Insya Allah Allah tunjukkan jalan kebenaran itu. Walaupun kebanyakan orang udah melihatnya samar-samar karena mereka nggak mau belajar, atau belajar tapi sambil hatinya masih kotor, itu juga akan menghalangi ilmu, menghalangi hidayah. Makanya penting ya, taubat ini di awal perjalanan itu untuk apa? Membuka jalan sebenarnya. Kalau kita ingin betul-betul hijrah, ingin menuju sunnah, ingin berjalan di atas siratal mustaqim, awali dengan taubat yang jujur, taubat yang maksimal, sempurna. Walaupun tetap di tengah jalan kita akan selalu melakukan dosa, nggak ada yang enggak. Semua kita anak Adam, dan anak Adam itu penuh dosa. Tapi ketika kita jujur bertobat pada Allah, Allah bisa buka pintu hidayah itu. Allah akan buka pintu hidayah bagi orang yang bertobat, karena orang bertobat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, ya sudah, segala kebaikan Allah berikan, segala keburukan Allah hindarkan. Jadi begitu, kebanyakan orang itu nggak menganggap bid'ah sebagai dosa, menganggap maksiat itu lebih parah, padahal bid'ah lebih parah. Bid'ah lebih parah. Ya. Tapi secara jenis ya, kalau kasus per kasus belum tentu ya. Bid'ah amaliyah misalnya zikir berjamaah misalnya, dibanding dengan zina, ya bisa jadi zina lebih buruk ya. Artinya secara jenis bid'ah secara umum itu lebih buruk daripada maksiat, tapi kasus per kasus bisa jadi berbeda. Kemudian dosa yang diremehkan lagi oleh manusia, dan ini yang paling bahaya, adalah doa kesyirikan. Kesyirikan dan kekufuran ini paling diremehkan hari ini. Tanya kepada setiap kita lah, gak usah nanya orang lain. Sebutkan pembatal-pembatal Islam yang bisa nyebut lebih dari 10 hebat. Yang sampai 10 udah hebat. Rata-rata nggak tahu. Padahal ini perkara yang lebih penting daripada menghafal apapun. Ya, dulu kita pernah menghafal butir-butir 45 ya, orang dulu dihafal. Undang-undang dasar negara 45 itu dihafal dulu. Dan sampai sekarang masih banyak yang hafal. Atau menghafal sejarah ini, sejarah itu, masya Allah, hafalannya banyak sekali. Perang Diponegoro kapan gitu, masih banyak yang ingat itu. Tapi nggak tahu pembatal Islam itu apa. Nggak tahu pembatal Islam itu apa. Ini ilmu yang lebih penting daripada segala ilmu apapun. Dibanding pembatal sholat, lebih penting pembatal Islam. Karena batal sholat ya cuma satu sholat mungkin, tapi kalau berulang-ulang jadi batal semua juga. Tapi kalau pembatal Islam nggak cuma sholatnya batal, seluruh amal batal semua. Jadi jauh lebih penting pembatal Islam itu. Tapi kenyataan kaum muslimin meremehkan perkara ini.
Kok bisa begitu? Wallahu alam, entah kenapa. Yang jelas begitulah yang terjadi. Banyak orang meremehkan tentang pembatal Islam, padahal ini dosa yang paling besar. Makanya kita bertobat jangan cuma tobat dari maksiat, melihat yang haram, mendengar yang haram, yaitu tobat. Tapi tobat dari hati yang mungkin sudah tergelincir kepada kekufuran, itu harus lebih maksimal lagi. Hati itu bisa kufur tanpa kita sadari. Mengagungkan selain Allah, takut pada selain Allah lebih daripada pada Allah, cinta kepada selain Allah daripada kepada Allah lebih besar. Ini banyak sekali ini terjadi, bahkan sering terjadi, dan itu dosa yang sangat besar, luar biasa. Makanya penting sekali kita bertobat dari dosa-dosa yang kita nggak sadari. Kalau bisa menghadirkan dosa itu luar biasa, insya Allah lebih maksimal dalam menyesali. Tapi kalau nggak bisa, ya setidaknya kita sadari secara global bahwa dosa hati itu banyak sekali. Dosa hati itu dosa yang paling banyak dibanding anggota badan semua. Dosa anggota badan semua dikumpulin, dibanding dengan dosa hati lebih banyak dosa hati. Karena hati itu mudah sekali berbolak-balik ya. Maka waspada dan hati-hati dengan hati. Faqauluhu an yastahdira kathrata dunubihi wa khotoyahu maka minha fil khafai awil alan. Apa yang diantara dosa-dosa itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan. Wa makana minha qadiman aw hadithan, dan ada yang sudah lama atau yang masih baru. Wa yastaghfirullaha wa yatuba minha, dan dia beristighfar pada Allah dan bertobat darinya jami'an semuanya. Liyanalal najata wal fauzal kabira, agar meraih keselamatan dan kemenangan besar. Walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dzambi kullahu, ya Allah ampuni aku dosa-dosaku semuanya, ampuni bagiku dosa-dosaku semuanya. Dikkahu wajillahu, lembutnya dan besarnya. Wa awalahu wa akhirahu, awalnya dan akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan dan yang rahasianya. Jadi semua. Jadi kata-kata dzambi kullahu udah semua sebenarnya, tapi doa itu makom ilhah namanya. Doa itu waktunya kita merengek, dan merengek itu dengan menyebutkan perincian seperti itu. Dengan kita menyebutkan begitu semakin terasa terharunya gitu. Fa idza tabal abdu ila rabbih taubatan shadiqatan, jika hamba bertobat kepada Rabbnya dengan taubat yang jujur, bil ikla'i anid dunubi, dengan melepaskan diri dari dosa-dosa, jami'iha semuanya, wan nadami ala fi'liha, dan menyesal atas perbuatannya. Jadi sudah melakukannya dulu disesali. Kemudian wal azmi ala adamil audati ilaiha, dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Itu syarat tobat 3 ya. Berhenti, putus, cabut semua apa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Kemudian menyesal atas apa yang sudah terjadi, dan bertekad untuk apa yang akan terjadi. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Wa aktsir minal istighfari lillahi subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah dari istighfar kepada Allah. Fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah, karena Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak mungkin mengadab mereka, wa anta fihim, sementara kamu masih ada di kalangan mereka. Siapa kamu di situ?
Allah tidak mungkin mengadab mereka sementara kamu masih ada di kalangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah nggak mungkin mengadab satu kaum sementara Rasul masih ada di situ gitu. Kaum di Mekah misalnya mau dijatuhkan adab, masih ada Rasulullah, nggak mungkin ditimpakan adab. Begitu. Jadi Rasul itu termasuk apa? Tameng adab ya, yang menepis adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidak mungkin Allah mengadab mereka wa hum yastaghfirun sementara mereka beristighfar. Ini tameng yang kedua. Kalau mereka beristighfar, Allah nggak mungkin mengadab mereka. Kalau Rasul sekarang udah nggak ada, tameng tinggal satu, istighfar. Kalau istighfar juga nggak ada, ya udah alamat apa? Terjadi musibah, bencana, petaka, itu sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita rasakan saat ini. Sedikit sekali orang beristighfar, sedikit orang bertaubat. Makanya bisa jadi Allah mengangkat adab atau mau mengadab tapi nggak jadi, itu gara-gara apa? Istighfar sebagian orang yang mungkin diremehkan oleh orang lain. Apa ini orang nggak berguna? Ternyata dia ahli istighfar. Di masyarakat nggak ada nilainya mungkin, karena mungkin bukan orang yang kuat tenaganya, kuat ekonominya, kuat akalnya. Enggak. Orang biasa, orang lemah, orang tua, nenek-nenek mungkin. Tapi dia nangis-nangis. Malam-malam dia nangis pada Allah, memohonkan ampun untuk umatnya, untuk kaumnya, untuk masyarakatnya. Dia merasa sedih dengan kondisi masyarakatnya. Bisa jadi dengan itu Allah alihkan adab, gak jadi diadab. Jadi Allah itu kadang-kadang mengadab itu memang pilih-pilih tempat ya. Seperti yang terjadi di mana itu, Banjarnegara atau mana? Yang ada gunung itu bisa terbang kemudian melompati kampung-kampung lain gitu. Berarti Allah pilih-pilih tempat itu. Dituju tempat yang memang akan ditimpakan adab. Nah, kita nggak tahu apa yang bisa menghindarkan. Makanya perbanyaklah istighfar ya. Perbanyak istighfar. Setidaknya seandainya adab tetap datang juga karena yang beristighfar sedikit, kebanyakan orang lalai semuanya. Ya kita kalau ketimpa adab pun dalam kondisi beristighfar gitu. Maka kita mati dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Begitu. Jadi tidak masalah. Di dunia sama-sama kena adab tidak masalah. Tapi nanti dibangkitkannya beda. Yang ahli istighfar dibangkitkan dalam kondisi apa? Diampuni dosa-dosanya. Sementara yang ghaflah, yang lalai, mereka tetap dalam kehinaannya. Fakanat taubatuhum, maka taubat mereka, wastighfaruhum, dan istighfar mereka, sababan, sebagai sebab, linajatihim, untuk keselamatan mereka dari adab, wasarfil adab anhum, dan dipalingkannya adab dari mereka. Makanya perbanyaklah taubat. Dan begitulah peringatan para khalifah dulu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika di zaman beliau terjadi gempa. Enggak pernah gempa sebelumnya. Di zaman Nabi enggak pernah gempa, zaman Abu Bakar enggak pernah gempa. Di zaman Umar baru mulai gempa. Umar ketakutan naik mimbar, wahai manusia tobat, ini gara-gara dosa kalian. Ada enggak sekarang pemimpin yang naik mimbar kalau ada gempa? Wahai masyarakat tobat. Paling-paling khutbah ada. Tapi yang tiba-tiba pemimpin gitu naik mimbar langsung direpot oleh seluruh televisi ya, semua mass media memberitakan presiden mengajak kita semuanya untuk bertobat dari semua dosa, tobat semuanya, masuk Islam semua gitu. Masya Allah, presidennya langsung dicopot. Jadi bagaimana kita mau mulia hidup di dunia ini ya? Tapi tidak apa-apalah. Biarlah di dunia hina-hina sedikit, tidak masalah. Yang penting kita mulia di akhirat. Itu yang kita cari. Ya, jangan gagal fokus lagi. Kita cari kemuliaan di akhirat, kemuliaan yang sesungguhnya.
Sebagian kemuliaan akhirat itu diawali dengan kemuliaan dunia, tapi tidak mesti. Kalau kemuliaan itu dilihat dengan materi, tidak mesti. Kalau kemuliaan dilihat dengan agama, moral, akhlak, iya. Orang yang mulia di akhirat adalah orang yang mulia akhlaknya di dunia, itu pasti. Walaupun tidak dimuliakan oleh manusia. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiron. Beruntung. Dan tuba ini ada juga yang menyebut nama pohon di surga atau nama tempat di surga. Tapi secara umum tuba itu keberuntungan, sukses, beruntung. Bagi siapa? Liman wajada fi sahifatihi, yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Itu beruntung pasti. Kata Rasul, ini masalahnya. Sudah, dosa silakan banyak, tapi istighfar lebih banyak. Insya Allah beruntung, ya, istighfar serius. Kemudian juga Nabi SAW pernah menyatakan, man lazamal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu min kulli dikin faraja, Allah akan jadikan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin makhraja, dan dari setiap kegalauan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti ternyata istighfar itu juga bisa menjadi sebab dilapangkan rezeki bagi yang merasa sempit rezekinya. Kurang istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, Allah akan lapangkan rezeki. Karena memang begitu, kalau orang itu dicintai Allah itu mudah segalanya, ya. Kalau Allah sudah cinta, sudah nggak ada yang sulit bagi seorang hamba. Mungkin sulit sesaat, tapi kemudian ada solusi. Dikasih kesempitan pasti, biar merasakan bagaimana rasanya sempit dan gimana ada jalan keluar gitu, biar puas. Seperti ketakutannya Musa ketika dikejar Fir'aun sampai kepepet laut, itu panik itu pasti, terutama kaumnya. Tapi Allah kasih solusi. Ada namanya tongkat Musa, sekarang dijual di pasar. Itu solusi. Jadi solusi setelah sempit, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu udah aturan Allah tuh, sunatullah. Sunatullah itu memang begitu, sulit dulu. Bahkan an-nasra ma'a sabri, pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Belum sabar kok mau pertolongan, sabar dulu. Sabar itu kan setelah musibah gitu. Sabar itu setelah tekanan itu sabar, baru nanti ada pertolongan. Begitu sunatullahnya. Jangan mimpi dapat pertolongan kalau belum bersabar gitu. Jangan mimpi dapat jalan keluar kalau belum sampai ke tingkat mau putus asa gitu. Makanya biasanya, dan Allah itu heran, ya. Allah heran dengan hamba yang dia putus asa makur bihiyarihi, putus asa padahal perubahan udah hampir terjadi, sudah hampir Allah beri solusi, putus asa nggak jadi. Allah heran dengan hamba yang begitu. Ini maksudnya apa? Biar kita tuh jangan putus asa, sabar sedikit lagi. Kalau mau putus asa sedikit lagi gitu, solusi sedikit lagi. Sedikitnya sampai kapan? Pokoknya sedikit lagi. Sabar, memang harus sabar. Dan begitulah, ya, itu sunatullah, sudah aturan Allah itu begitu, sudah baku itu, sudah berlangsung dari dulu, dari zaman Adam alaihissalam sampai kiamat nanti. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru minat taubah, maka Nabi juga memperbanyak taubat. Tidak hanya teori, ya, Nabi praktek. Wal istighfar fi yaumihi wa lailatihi, di hari dan malamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya. Tuh, jadi tidak cuma istighfar diiringi dengan taubat. Fil yaumi aktsara min sab'ina marrah, dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Masya Allah. Antum hari ini sudah berapa kali istighfar? Jangan-jangan kurang dari 70. Nah, itulah penyebab kenapa kita banyak susahnya daripada senangnya, ya.
Kalau ingin selamat, perbanyak istighfar. Mungkin sekarang kita selamat masih, karena adab masih ditunda di neraka, naudzubillah min dzalik. Tapi jangan bangga, ya. Istidraj. Kalau orang bermaksiat kemudian masih Allah kasih nikmat, itu nama istidraj. Hati-hati. Ya, Allah menunda, bukan Allah lalai. Allah itu menunda adab, bukan apa? Allah melalaikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kami dulu benar-benar menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wa al wahid, dalam sekali duduk mi'ata marrah, 100 kali. Jadi yang tadi bilang lebih dari 70, ya 100 itu jawabannya. 100 kan lebih dari 70. Rasul mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus ulang-ulang sampai 100 kali. Lakukan itu setiap hari. Hari, malam. Jadi bahkan gak usah mencukupkan 100, ya lebih dari itu, karena kita ini dosanya jelas. Sementara ampunan belum tentu. Rasul yang dosanya langka bahkan gak ada mungkin, udah diampuni pula, masih beristighfar dan bertobat. Jadi jangan kalah dengan orang-orang yang ahli taubat, ya. Makanya ulama menyatakan, jika kamu merasa kalah bersaing dengan ahli ibadah, maka bersainglah dengan ahli maksiat. Memperbanyak maksiat, bukan, dengan memperbanyak apa? Taubat. Karena kamu ketika nggak bisa ibadah-ibadah, itu menunjukkan kamu tuh ahli maksiat sebenarnya. Kalau kamu nggak ahli maksiat, kamu semangat ibadah pasti. Jadi kalau begitu sekarang bersainglah dengan ahli maksiat yang bertobat, memperbanyak tobat. Dan itu bisa jadi lebih baik daripada banyak ibadah kemudian ujub, wal iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la